Pertemuan pertama pasca Ramadan, maka kita masih pantas untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah al-adabu fid du'a, adab dalam berdoa. Seorang hamba membutuhkan Rabb-nya dalam menjalani kehidupan, maka seorang hamba menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam problem, kesulitan-kesulitan hidup dia alami ketika berada di dunia. Manusia memiliki sifat berupa makhluk yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan. Yang maha kuat adalah Allah, yang maha hebat adalah Allah, yang mampu menyelesaikan segala persoalan adalah Allah, yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita adalah Allah. Maka sepantasnya lah kalau kemudian kita sebagai hambanya yang fakir, hamba yang fuqara, membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, doa adalah perintah dari Allah. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berdoa, agar kita meminta-minta kepadanya. Manusia memiliki sifat meminta. Kadang-kadang tidak disuruh minta saja sudah minta. Saat kita lapar, kita minta makan. Saat kita butuh, kita minta uang. Ya, kepada orang tua kita, kalau istri minta uang kepada suaminya. Bahkan ada orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesinya. Sehingga jarang kita menemukan ada manusia memerintahkan kepada orang lain atau manusia yang lain agar meminta kepadanya. Ya. Mintalah kamu kepada saya uang setiap hari, enggak ada. Mintalah kamu kepada saya pekerjaan kalau kamu sudah tidak bekerja misalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memberi kepada orang yang meminta, tapi Allah memerintahkan kepada orang agar meminta. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bentuk ibadah. Jadi bukan hanya sekedar berdoa ini adalah hak atau keinginan agar keinginan kita dipenuhi, ya kan? Tetapi andaikan kita tidak punya keinginan, andaikan kita tidak memiliki permintaan, tetapi kita berdoa kepada Allah, maka itu sudah dianggap sebagai ibadah. Karenanya bacaan wajib kita yang kita baca dalam sholat itu terbagi menjadi dua. Surah Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haqqullah, yang kedua adalah hak anak Adam. Hak Allah adalah dipuji ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka selanjutnya isinya adalah doa. Dan itu adalah hak hamba. Ya. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Karenanya kalau kita tidak mau berdoa,
itu justru Allah marah. Kalau kita kan, kalau ada orang nggak minta sama kita, seneng kita, aman kita, ya kan? Nggak berkurang uang kita, karena nggak ada yang minta. Bahkan sebaliknya, kalau ada yang minta-minta, malah kita marah. Tapi sebaliknya, Allah marah kalau kita nggak berdoa. Allah sangat senang kalau kita berdoa. Bahkan kalau ada orang yang sudah lama tidak berdoa, dicari-cari sama Allah, mana ini si fulan kok nggak doa-doa. Jadi Allah yang berinisiatif secara aktif mencari hamba-hambanya yang mau berdoa. Di setiap sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala turun mencari siapa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Nabi mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Sehingga perbanyaklah kita meminta, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah adab-adab berdoa. Bagaimana kita punya adab dalam berdoa? Ini adalah kelebihan dari ajaran Islam, di mana ajaran Islam sempurna, lengkap, hingga berdoa saja ada tata caranya, yang mungkin kita tidak temukan dalam ajaran-ajaran yang lain. Hanya membahas mungkin doa secara sekelumit, sedikit, gak ada tata caranya bagaimana mestinya berdoa. Maka dalam Islam diatur sampai masalah doa saja diatur. Ada adab-adabnya, sopan santunnya, agar peluang doa kita dikabulkan semakin besar. Dan adab dalam berdoa ini terbagi menjadi 3. Ada adab sebelum berdoa, ada adab saat berdoa, ada adab setelah berdoa. Masing-masing punya porsinya. Sebelum kita berdoa, maka yang kita persiapkan adalah bertaubat kepada Allah. Karena doanya orang yang maksiat, banyak dosa, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, ya kan? Seorang laki-laki yang habis pulang dalam perjalanan dalam keadaan bajunya compang-camping, rambutnya kumuh, menengadahkan tangannya ke langit lalu mengatakan, ya Rob, ya Rob, fa anna yustajabu lahu. Tapi doanya tidak dikabulkan disebabkan karena mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ma'kaluhu haram. Jadi makanannya haram, minumannya haram, ya, apa yang dipakai juga haram, ya, maka bisa menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Oleh karenanya minimalisir, ya kan, diminimalisir, berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karenanya kalau kita ingin membersihkan harta kita dari harta yang haram, kita sedekahi. Karena sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Akan bisa membersihkan harta kita, mensucikan jiwa kita. Yang kedua adalah melaksanakan kewajiban dengan baik, ya kan? Jadi tunaikan dulu kewajiban-kewajiban sebagai hak Allah, baru kita berdoa sebagai hak kita. Mendahulukan hak Allah untuk kita kerjakan, kita berikan, kita laksanakan, baru kemudian kita berhak untuk mendapatkan, ya,
terkabulnya doa kita. Karena kewajiban itu didahulukan daripada hak. Maka tunaikan kewajiban. Baik kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan Allah atau kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Seperti melaksanakan kewajiban birrul walidain, berbakti kepada orang tua, silaturrahim sebagai bentuk hubungan sosial kita dengan keluarga kita. Karena salah satu doa yang dikabulkan itu adalah kalau kita berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin doa kita mudah dikabulkan oleh Allah, kita punya orang tua, maka perlakukan orang tua dengan sebaik mungkin. Kalau orang tua sudah tidak ada, maka pengganti orang tua, yaitu paman-paman, bibi-bibi yang masih hidup, ya kan? Mereka adalah orang tua kita, ya kan? Oleh karenanya laksanakan kewajiban. Ya. Kalau kita hanya menuntut saja, berdoa saja, sementara kewajiban kita tidak ditunaikan, maka Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Oleh karenanya Nabi dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba melakukan ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah wajib yang aku berikan. Tidak ada ibadah taqarrub yang lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah berupa ibadah-ibadah wajib. Kalau ibadah wajib udah ditunaikan, maka kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, apa kata Allah? Wa in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta padaku, aku kasih. Wala in ista'adzani, kalau dia minta bantuan, pertolongan kepadaku, la u'idzannahu, pasti aku akan bantu. Berikutnya adalah memilih tempat yang suci dan bersih. Suci sama bersih itu dua hal yang berbeda. Tempat yang suci artinya suci dari najis. Tempat yang bersih artinya bersih dari kotoran-kotoran yang mungkin tidak najis. Bukan kotoran manusia, kotoran binatang, sampah-sampah, ada plastik, ya kan? Baju berserakan, ya, atau berdebu, ada tanah, ada cat di mana-mana. Suci tapi tidak bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai segala sesuatu yang bersih, yang suci, yang indah, ya kan? Khalian amma yushghilul qalba, supaya hati kita tidak terganggu saat berdoa. Kalau tempatnya bersih, suci, nyaman kita berdoa. Masjid nih misalnya bersih, wangi, empuk, adem, sejuk, maka kita berdoanya nyaman, betah kita di masjid. Tapi kalau masjidnya panas, kotor, bau, maka kita tidak akan betah, hati kita tidak akan fokus. Kemudian juga ayyakuna thayyibal fami ala akmali wajhin, hendaknya mulut kita yang kita gunakan untuk berdoa dalam keadaan bersih. Siwakan terlebih dahulu, sikat gigi terlebih dahulu, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai bau mulut yang
wangi, kecuali kalau berpuasa, ya kan? Kalau berpuasa. Tapi kalau tidak berpuasa, maka wanginya bau mulut kita itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bau mulut yang tidak baik, yang tidak harum, bau mulut yang busuk itu dijauhi oleh para malaikat. Malaikat tidak mau mendekat orang-orang yang bau mulutnya tidak enak. Makanya kita dilarang memakan bawang putih, bawang merah ketika akan ke masjid. Kenapa? Karena para malaikat tidak akan mau mendekat dengan kita, tidak mau berteman dengan kita. Makanya hukumnya makruh. Para ulama mengatakan larangan ini hukumnya makruh. Kita ke masjid, bau mulut kita tidak sedap. Maka bukan barang yang dimakannya, persoalannya adalah bau mulutnya. Karena yang dimakan bisa jadi macam-macam. Bukan hanya bawang putih, bawang merah, bisa jadi makanan-makanan yang lain yang bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu juga sama hukumnya. Jadi karena doa kita ini keluar dari mulut kita, maka hendaknya mulut kita baunya harum, dengan bersikat gigi. Kemudian berikutnya adalah ayyataharra awqata ijabatid du'a. Hendaknya kita mencari waktu-waktu dikabulkannya doa. Juga di tempat yang diupayakan, tempat yang makbul. Juga dalam kondisi yang makbul. Waktu yang mustajab misalnya adalah di hari Jumat. Dan para ulama mengatakan ba'da asar. Ada yang mengatakan antara khutbah Jum'ah yang pertama dan kedua. Waktu yang mustajab adalah di sepertiga malam yang terakhir, termasuk setelah mengerjakan sholat. Antara adzan dan iqamah juga termasuk waktu yang mustajab. Kondisi yang mustajab seperti saat kita bersujud. Saat kita bersujud. Maka kalau kita bersujud, kita diperintahkan oleh Nabi fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa dalam sujud. Karena kata Nabi aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih 'inda sujud. Kondisi yang paling mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Nah, ini adab sebelum berdoa. Kemudian adab saat berdoa. Yang pertama adalah menghadap ke kiblat. Walaupun doa menghadap ke tempat yang lainnya boleh, tidak dilarang, karena Allah ya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Menghadap kemanapun kamu, ya kan, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adabnya, sunnahnya adalah menghadap ke kiblat. Jadi kita katakan sunnah itu bertingkat-tingkat. Ada sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ada sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang kadang-kadang ditinggalkan oleh Nabi. Ada namanya fadhail, di dalamnya termasuknya adab. Jadi level kesunnahan adab ini memang nomor 3. Artinya meninggalkan adab tidak sama dengan meninggalkan sunnah muakkadah. Levelnya beda. Tapi termasuk sunnah, sehingga adab ini bagian daripada sunnah. Maka sunnahnya berdoa adalah menghadap kiblat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Istaqbalan nabiyyu al-Ka'bata fada'a ala nafarin min Quraisyin. Nabi menghadapkan wajahnya ke kiblat kemudian mendoakan sejumlah orang Quraisy. Allahumma alaika bi fulan bi fulan bi fulan, kata Nabi. Ya Allah, aku serahkan orang ini kepadamu, si fulan ini kepadamu. Dia sudah sangat kurang ajar. Pokoknya semuanya terserah engkaulah, kau apakan dia. Doa itu dilihat oleh Ibnu Abbas
Nabi memalingkan wajahnya asalnya ke arah tempat lain, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Padahal pada saat itu kiblat sholat belum ke Mekah. Karena masih di Mekah, Nabi masih di Mekah. Kiblat sholat pada saat itu masih ke Baitul Maqdis. Tapi semua orang tahu bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah. Sehingga doanya diarahkan ke Baitullah, ke Ka'bah. Kemudian ada dalil-dalil yang lainnya. Yang kedua adalah raf'ul yadaini 'inda du'a, ketika berdoa mengangkat tangan. Secara umum semua doa yang kita lakukan itu adalah mengangkat tangan. Sehingga dalil mengangkat tangan itu tidak saja bersifat lafziyan. Tidak bersifat dalilnya berupa lafal, berupa kata-kata, ya. Tetapi dalilnya ini sudah bersifat mutawatir. Para ulama mengatakan dalam ulumul hadis, mutawatir itu ada dua macam. Mutawatir itu artinya dalilnya hadis tapi memiliki dalil yang sangat kuat, wajib diterima, seperti Quran. Diterimanya itu seperti Quran. Karena Quran diriwayatkan secara mutawatir, nggak mungkin dusta, nggak mungkin ada kedustaan di situ. Hadis yang mutawatir juga sama, nggak mungkin dusta. Maka mutawatir itu definisinya adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Mutawatir ada dua macam, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi itu ada hadis diriwayatkan oleh orang banyak dalam setiap tingkatannya, nggak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, maknawi memang tidak ada lafalnya. Secara lafal mungkin tidak mutawatir, tidak diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi secara maknawi, secara realita, yang namanya doa itu mengangkat tangan. Maka contoh mutawatir maknawi itu adalah mengangkat tangan saat berdoa, kata para ulama ulumul hadis. Maka ini menjadi satu kesunahan kalau kita berdoa mengangkat tangan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, rafa'an nabiyyu yadahu faqal, Nabi itu mengangkat tangannya lalu berdoa, Allahumma inni kada wa kada. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalidun. Ya Allah, aku serahkan kepadamu apapun yang dilakukan oleh Khalid, ya kan? Yang namanya Khalid ibnul Walid. Juga ada doa-doa yang lainnya di mana di situ disebutkan bahwa Nabi sambil mengangkat tangan. Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, da'an nabiyyu bima'in fatawadda'a bihi thumma rafa'a yadahu faqala Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Nabi meminta diambilkan air untuk berwudu, kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berkata atau berdoa, ya Allah ampunilah Ubaid Abi Amir. Dan dalil-dalil yang lainnya. Berikutnya adalah yang ketiga, ad-du'a'u bi batinil kaffi. Doa dengan menengadahkan bagian dalam dari tangan. Jadi doanya begini, bukan begini. Namanya bibatinil, ini namanya batinil kaffi. Jadi telapak tangan bagian dalam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi, idza sa'altumullah, kalau kalian meminta kepada Allah, fas'aluhu bi butuni akuffikum wala tas'aluhu bi zuhuriha. Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah dengan menggunakan telapak tangan kalian yang bagian dalam. Jangan meminta kepada Allah dengan telapak tangan bagian luar. Jadi doanya begitu, tidak begini. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan
ketika doanya menolak bala, maka cara mengangkat tangannya dengan cara begini ya. Jadi doanya sama seperti memberikan isyarat menolak ya kan. Ini bisa kita temukan dalam kitab Fathul Mu'in ya kan. Fathul Mu'in ketika berbicara tentang kunut, maka saat doa kunutnya itu ada yang dibaca adalah menolak bala, misalnya Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala wa su'al fitan, maka doanya mengisyaratkan dengan cara menolak ya. Tetapi tentu ya ini ya, pertama ya bertentangan dengan hadis ini, di mana hadis ini bersifat umum, baik doanya menolak bala ataupun bukan, tidak dirinci oleh Nabi ya. Sehingga tidak ada perintah dari Nabi untuk melakukan doa dengan bagian telapak tangan yang luar ya. Tentu dalil mereka adalah ya sesuai dengan kondisi. Kalau berdoa seperti ini itu minta, kalau menolak berarti begini. Nah, itu berarti dalilnya lebih pada bagaimana logika ya kan, menyesuaikan kondisi. Dan tidak semua para ulama bersepakat demikian ya kan? Jadi dengan mengandalkan hadis ini saja, maka orang berdoanya dengan mengangkat tangan bi ya batini akufikum, yaitu dengan bagian dalam. Yang keempat adalah ats-tsana'u 'ala Allah tsumma sholatu 'alan nabi. Hendaknya kalau kita berdoa diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Jadi baca dulu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, atau alhamdulillahirabbil alamin saja ya. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang mau berdoa baca Fatihah dulu, yaitu suruh memuji ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu memuji Allah ya kan. Karena Fatihah itu isinya adalah pujian ya kan. Atau ditambah dengan sholawat, tambahkan dengan sholawat. Karena kata Nabi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalliya 'alan nabi atau yusalla 'alan nabi. Hadis hasan ya. Hadis derajatnya hasan. Semua doa itu akan terhalang hingga doa itu dibacakan sholawat kepada Nabi ya. Jadi sholawat ini bisa mengungkap terhalangnya doa, menyingkap terhalangnya, termahjubnya ya, doa ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan para ulama bersepakat disunnahkannya mengawali doa dengan memuji Allah dan membaca sholawat kepada Rasulullah. Wa kadzalika yuhtamud du'a bihima. Demikian pula bukan hanya di awal saja, tapi juga diakhiri dengan pujian dan diakhiri dengan baca sholawat ya. Kata Imam Nawawi. Yang kelima adalah ya, meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah dengan menggunakan sifat-sifat Allah yang sesuai. Ketika kita minta diberikan rizki, maka sifat Allah yang kita baca adalah ya Razzaq. Ketika kita minta ampun kepada Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar ya. Jadi disunnahkan agar kita menggunakan sifat-sifat Allah untuk berdoa sesuai dengan apa yang kita minta ya kan? Tambahkan ya Arhamar Rahimin. Misalnya Allahumma arhamni ya Rahim warzuqni ya Razzaq ya kan? Kemudian yang keenam adalah al-azmu wal jazmu fil mas'alah. Artinya optimis bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah ya kan? Jadi kita harus sangat optimis ya kan? Jangan pesimis ya, bahwa Allah ngabulin doa kita ya kan? Dan gigih dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa
Jangan berdoa itu malas-malasan. Jarang-jarang, nggak sungguh-sungguh dalam berdoa. Doa sambil ketawa ketiwi, doa sambil dengerin musik misalnya, itu nggak sungguh-sungguh. Kan ada kalau Jumatan itu sambil dengerin khotbah, sambil mendengarkan khotib berdoa, dia pakai headset. Nah itu nggak sungguh-sungguh. Jadi harus ada azm. Juga jangan meragukan kekuatan Allah. Jangan berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak insyita, jika engkau berkehendak. Itu kan meragukan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak mampu untuk memberikan apa yang kita inginkan. Ya Allah insyita, ya kan? Jika engkau ingin atau jika engkau berkehendak, maka berikanlah aku ini dan itu. Maka kata Nabi, la yaqulanna ahadukum, janganlah ada di antara kalian yang mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau berkehendak. Liya'zim al-mas'alah, hendaknya orang optimis terhadap doanya. Fa innahu la mukriha lahu, karena Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya. Tidak ada orang yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kita mengatakan in syi'ta, ya kan? Jadi kita meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sehingga perlu kita paksa, ya kan? Gak ada yang mampu memaksa Allah, kata Nabi. Nabi juga mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan. Jadi harus yakin. Berikutnya adalah hendaknya kita tidak bosan dalam berdoa dengan cara mengulang-ulang doa. Jadi doa kita kalau belum dikabulkan, doa lagi. Jangan putus asa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, doanya nggak berhenti-henti saat meminta agar diberikan anak. Hingga tua baru kemudian dikasih anak. Jadi kalau ada doa sudah kita panjatkan berulang kali kok belum dikabulkan oleh Allah, maka jangan putus asa. Baca terus. Mungkin Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. Kalau dikabulkan saat ini mungkin tidak tepat atau tidak terlalu dibutuhkan. Ada waktunya di mana kita membutuhkan hal tersebut dan Allah tahu di mana dan saat apa kita membutuhkan terkabulnya doa. Oleh karenanya Nabi mengatakan la yazalu yustajabu lil abdi. Allah pasti akan mengabulkan doa seorang hamba malam yada'u bi itsmin aw qati'ati rahimin malam yasta'jil. Allah pasti akan mengabulkan doa seorang hamba selama doanya itu bukan mendoakan dosa. Mendoakan dosa, saya doakan nih kamu terjerumus dalam dosa fulan, ya, atau dosa ini. Ya. Saya doakan kamu nanti minum minuman keras sampai mati misalnya. Ya. Atau mendoakan qati'atur rahim, mendoakan supaya putus dengan silaturahim. Ya. Jadi didoakan, saya doakan supaya kamu menjadi anak durhaka, ya. Nggak berbakti sama orang tua. Nah, itu nggak dikabulkan oleh Allah. Karena doanya adalah doa dosa, doa qati'atu rahim, atau doa yang malam yasta'jil. Doa dikabulkan selama tidak buru-buru pengen dikabulkan. Malam yasta'jil. Jadi sabar saja. Doa jangan pernah bosan. Diulang-ulang terus-menerus.
Saat ini kan doa yang termasuk yang paling sering kita panjatkan adalah doa kita kenal dengan sapu jagat, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu enggak berhenti kita berdoa. Dengan sapu jagat itu artinya mencakup keseluruhan, ya kan? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Udah itu mencakup semuanya, ya kan? Enggak berhenti-henti kita panjatkan. Berikutnya adalah adamul i'tida fid du'a bi su'ali ma la yajuz au ma la yaf'aluhu Allah. Tidak kurang ajar dalam berdoa, ya kan? Berdoa sesuatu yang Allah nggak mungkin mau melakukannya, ya kan? Termasuk berdoa berupa doa dosa tadi. Allah nggak mau, ya kan? Karena Allah menghendaki kita kebaikan, tidak menghendaki kita keburukan. Kalau ada keburukan yang kita lakukan semata-mata karena keinginan kita, ya. Misalnya, ya, berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekal selama-lamanya di dunia. Itu nggak bakal dikakukan oleh Allah, ya. Juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita minta kekal di akhirat, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal di surga. Yang berikutnya adalah hendaknya kalau kita berdoa ikhfa'ud du'a, melirihkan doa. Ya kecuali kalau doanya bareng-bareng, ya, orang mengaminkan, itu beda. Tapi secara umum kalau kita berdoa ya kepada Allah, doa kita dilirihkan. Ya. Karena ada doa-doa yang memang dicontohkan kepada kita agar doa kita dikeraskan supaya apa? Diaminkan, seperti Fatihah, ya kan? Maka kata Nabi, kalau imam membaca waladhdallin faqulu amin, bacalah amin. Bagaimana kita bisa membaca amin kalau kagak denger, ya kan? Makanya kalau sholat duhur baca Fatihahnya pelan, imamnya baca Fatihah pelan, nggak boleh kemudian kita amin sendiri, amin gitu kan. Tapi kita membaca Fatihah mengaminkan doa kita sendiri, bukan doanya imam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan tadarru', artinya menghadirkan hati dengan khusyuk. Wa khufyah, dan sembunyi-sembunyi, ya kan? Tidak ketahuan orang, tidak kelihatan orang. Sehingga ketika ada suatu hari seorang sahabat doanya kenceng-kenceng, ya kan? Keras-keras, maka ditegur oleh Nabi, ya. Allah enggak budek, ya. Allah itu maha mendengar. Allah itu, ya, tidak tuli, ya. Tetapi ada memang Nabi mengajarkan doa-doa yang dikeraskan, di mana orang butuh, ya, doa tersebut. Kalau kita doain orang, misalnya, kan nggak mungkin kita sembunyi-sembunyi, ya kan? Misalnya ada orang sakit, kita doain tahurun insyaallah, ya kan? Itu boleh didengar sama orang itu, ya kan? Karena ada faktor lain di mana doa kita perlu kita ungkapkan. Jadi ikhfa'ud du'a menjadi salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita meyakini Allah itu tidak tuli, ya kan? Allah itu bisa mendengar. Yang ke-10 adalah ayyabda'a bi nafsihi wa yusyarriku ikhwanahu ma'ahu bid-du'a. Hendaknya kalau kita berdoa, mengawali doa kita untuk keperluan diri kita sendiri. Setelah itu melibatkan doa kepada saudara-saudara, menyertakan doa kepada orang lain. Jadi jangan dibalik, ya kan? Doa kepada orang lain tapi tidak mendoakan diri sendiri. Maka Allah berfirman, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Jadi Allah mengatakan seorang nabi ini ya berdoa, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa saudaraku. Ini Nabi Musa mengatakan, ya.
Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa saudaraku. Jadi dirinya dulu, baru kemudian orang lain. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami. Terakhir adalah adab setelah doa, singkat saja. Yang pertama, ayyuqina bil ijabah. Setelah berdoa, yakinlah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku dan aku akan senantiasa bersamanya kalau dia mengingatku. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah supaya Allah kabulkan doa kita. Yang kedua adalah Allah yai'as minad du'a. Jangan putus asa ketika berdoa. Ketika berdoa, atau jangan putus asa untuk berdoa. Artinya setelah berdoa, ya nanti kita berazam untuk berdoa lagi, ya kan? Untuk berdoa lagi. Yang ketiga adalah ayyastamirra fid du'ai fi syiddati warraha. Doanya jangan hanya saat butuh saja. Jangan saat sulit saja, saat sakit saja. Tapi saat kita nyaman, sehat, uang banyak, hidup sejahtera, makmur, maka doalah di situ. Sehingga kalau kita doa saat kita kondisinya nyaman, maka Allah akan kabulkan doa kita saat kita butuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi falyukthirid du'a fir raha." Siapa yang ingin Allah kabulkan doanya saat susah, saat ada bencana, maka hendaknya ia memperbanyak doa saat hidupnya nyaman, dalam kondisi tenang. Nah, ini adab-adab kita berdoa setelah adab-adab kita saat setelah kita berdoa. Jadi ada 3 adab saja. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Ya, lebih kepada bagaimana kita memiliki adab yang baik kepada Allah dan berorientasi agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah yang kami hormati, demikian tadi uraian lengkap terkait dengan adab berdoa. Baik, kita masih ada waktu menjelang dulu. Dipersilakan untuk dan Bapak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Lisan Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tidak semua lisan itu adalah doa. Tidak semua ucapan itu adalah doa. Karena doa itu ada sighahnya, ada redaksinya, ya kan? Misalnya kita mengucapkan kamu ini orang kaya ya, misalnya. Itu bukan doa, itu bukan redaksi doa. Doa itu adalah tolabul fi'li atau tolabus syai'i minal asfal ilal a'la. Permohonan pada sesuatu dari arah yang rendah kepada yang lebih tinggi. Ya, itu doa. Ya. Jadi permintaan seorang hamba kepada Allah itulah doa. Sehingga sekedar ucapan itu bukan doa. Nah, kan? Sekedar ucapan. Karena doa itu harus ada permintaan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ini. Ya kan? Permintaan kita kepada selain Allah bukan doa. Kita minta sama orang tua, Pak, minta duit, itu bukan doa, ya kan? Ya. Kemudian
Disunnahkan atau dianjurkan memang untuk berdoa itu diawali dengan tadi sholawat, pujian, tapi tidak harus. Ya, ini hanya adab. Jadi kalau kita doa misalnya Rabbighfirli wali walidayya, nggak ada pujian, nggak ada sholawat, itu boleh-boleh saja, ya kan? Misalnya mengucapkan hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah padamu. Nah, itu doa itu, ya kan? Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada pujian, tidak ada sholawat. Ya, itu boleh. Termasuk juga boleh bertawasul dengan sesuatu yang disyariatkan. Ya, artinya tawasul juga ada yang disyariatkan, dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Gitu, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia bukan doa. Ya, bukan doa. Jadi permintaan dan keinginan kita itu dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah tidak selalu dengan doa, tapi bisa dengan yang lainnya. Misalnya, supaya dosa kita diampuni oleh Allah tidak selalu kita baca doa Rabbighfirli, tapi dengan misalnya sholat, ya kan? Misalnya dengan diampuni dosa kita oleh Allah, misalnya bersedekah, itu nggak ada doa, tapi dosa kita diampuni. Termasuk kalau kita ingin dikasih rezeki oleh Allah, ada caranya. Salah satu caranya berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku. Tapi juga ada cara yang lain, dengan bertakwa. Orang yang bertakwa akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin panjang umur, tidak harus berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku, tapi juga dengan bersilaturahim. Gitu, Pak. Jadi sebab-sebab banyak, salah satunya adalah doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi larangan mendoakan orang kafir itu adalah larangan mendoakan ampunan. Ya. Nabi Ibrahim juga mengatakan berniat untuk memohonkan ampun kepada ayahandanya, tapi dilarang oleh Allah. Nabi juga sama, ketika ingin mendoakan ampunan ya kepada ibundanya, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mendoakan orang kafir yang masih hidup supaya dapat hidayah itu boleh. Ya kan? Didoakan, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu boleh, ya kan? Ya. Termasuk mendoakan supaya sehat. Kan larangannya tadi ampunan. Nabi pernah menjenguk ya
menjenguk anak yang beragama Yahudi, ya kan? Menjenguk orang Yahudi itu kan. Tapi saya tidak jelaskan doanya apa, tapi mendoakan kebaikan ya kepada orang non muslim tidak ada larangannya. Tadi mendoakan supaya dapat hidayah. Mungkin juga doakan supaya sehat, ya. Juga tidak ada larangannya. Kalau kemudian ada orang datang mendoakan non muslim, ya kita tidak semerta-merta bersuudzon. Jangan-jangan dia gaya doang, gini doang, kagak doa. Maka harus pastikan dia doanya apa, ya kan? Karena dilarang itu bisa juga berdoa, ya Allah mudah-mudahan orang ini misalnya dikuburkannya lancar semua, misalnya. Kan bisa juga doanya begitu, ya kan? Atau keluarganya misalnya dapat hidayah setelah kematian bapaknya, bisa juga, kita nggak tahu, ya kan? Jadi kalau saya tidak suudzon dulu, ya kan? Suudzon dulu, karena saya nggak dengar, kecuali kalau dengar misalnya dia memohon Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu nggak boleh, udah pasti, ya kan? Itu dilarang, ya kan? Jadi yang dilarang itu Pak ya, memohonkan ampunan kepada orang kafir karena itu sia-sia, ya. Bagaimana kita minta didoakan. Iya, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kita disyariatkan untuk minta didoakan, ya kan? Orang lain. Dan para sahabat ketika terjadi paceklik datang kepada Nabi untuk didoakan supaya turun hujan. Juga ketika Nabi sudah tidak ada, minta kepada Hamzah Abbas, pamannya Nabi, agar berdoa kepada Allah, mendoakan supaya turun hujan. Jadi semua kaum muslim, semua para ulama mengatakan bahwa ya, minta kepada seseorang untuk mendoakan kita itu diperbolehkan, ya kan? Minta misalnya, Pak, nanti kalau haji tolong doakan saya di Ka'bah. Nah, itu boleh, ya kan? Itu boleh ya. Dan itu bagus, termasuk tadi tawassul dengan orang yang masih hidup. Nah, itu sepakat para ulama diperbolehkan, ya kan? Baik. Oh, masih ada pertanyaan dari ketua DKM kita. Ustaz, bagaimana doa di dalam sholat yaitu sujud terakhir dan doa sebelum salam di akhir? Iya. Jadi dalam sujud itu bacaan kita itu bukan berupa doa, ya kan? Baca tasbih, disunahkan untuk membaca tasbih. Tetapi tidak dilarang kalau kita ingin berdoa di dalam sujud. Karena ada perintah untuk berdoa dalam sujud. Kemudian kalau kita berjamaah tentu doa kita nggak boleh panjang-panjang. Karena nanti imamnya sudah salam kita masih sujud, ya kan? Kalau kita ingin doa berpanjang-panjang, jangan pas jamaah, pas sholat sunnah. Tapi doanya jangan pakai bahasa Indonesia. Karena sholat kita nggak boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ya Arab, ya kan? Baik doa itu ada dalam Quran ataupun dalam hadis, ya itu. Kemudian ya sebelum salam ada sunnah kita berdoa, yaitu berta'awud kepada Dajjal, Al-Masihid Dajjal, ya kan? Fitnah kubur, fitnah neraka, nah itu diperintahkan, itu ada sunnahnya. Tapi juga boleh ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya. Jadi sebelum salam, sambil menunggu imam salam, kita boleh tambahkan doa di situ, ya kan? Walaupun tidak ada dalil khusus, tapi kita menggunakan dalil umum bahwa tidak dilarang kita berdoa sebelum salam dengan doa selain yang dicontohkan oleh Nabi, ya kan? Baik, ada juga Pak Ustaz, saya melihat jadi doa dalam sujud itu setelah sholat.
setelah selesai sholat dia berdoa, kemudian setelah dia selesai berdoa di ibadah dia sujud dulu. Apakah itu juga termasuk dimensi waktu untuk berdoa? Jadi doanya di dalam sujud itu boleh dilakukan setelah sholat. Ya, setelah sholat. Setelah sholat, sujud, doa. Kemudian sujud. Salam. Sebelum pulang sujud. Itu sujud apa? Nggak ada. Jadi sunnahnya adalah sujud, boleh sujud, tapi kita gunakan untuk doa. Ya, jadi sujudnya itu adalah kita gunakan untuk berdoa. Jadi doa dengan cara bersujud. Juga sih para champion kita kalau sudah menang juara itu sujud syukur. Ah, kalau sujud syukur boleh ya. Itu syukur boleh. Baik, Ustaz, dalam rangkaian doa banyak yang dia bagikan dalam Al-Quran seperti ayat terakhir pada surat Al-Baqarah, ayat ke-10 Al-Kahfi. Apakah itu dianjurkan kita ini untuk berdoa seperti ada dalam Al-Quran itu? Iya, dianjurkan. Jadi doa yang paling baik itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Baru kemudian doa yang ada dalam hadis, ya kan? Baru kemudian doa umum sesuai dengan permintaan kita. Ya, karena doa yang paling baik adalah memang doa yang diajarkan oleh Allah, ya kan? Ya, asal sesuai dengan permintaan kita, ya kan? Kita berdoa pengen nikah misalnya, doanya apa gitu kan, nggak cocok, ya kan? Karena di dalam Quran nggak ada doa minta nikah, nggak ada, ya kan? Jadi doa yang tidak nikah 2 kali. Kenapa? Minta nikah 2 kali mungkin nggak ada. Ada. Maksudnya di dalam Quran nggak ada, tapi yang minta doa di pertama kali ya. Dalam hadis nggak ada, ya kan? Maksudnya minta agar menikah itu ya nggak ada ya. Itu umum, termasuk umum ya, perintah untuk doa umum. Tapi disampaikan Ustaz, sebelum berdoa itu menggunakan sifat-sifat Allah. Ya. Ya. Bolehkah misalnya biasanya kita umumnya dalam bahasa Indonesia, misalkan doa Allah yang Maha Pengasihnya. Boleh. Boleh. Jadi karena Allah Maha mengetahui bahasa apapun, boleh pakai bahasa apa saja. Ya, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, ya kan? Bahasa daerah juga boleh. Baik, terima kasih Ustaz. Akhir saja sosial kita sebelum pagi ini, dan tadi saya dapat bisik-bisik dari Ketua DKM bahwa setelah ini ada disediakan lontong sayur dan opor ayam. Masya Allah. Dan akan makan bersama. Itu adalah salah satu silaturahmi juga. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah.